Hai Sobat Finansial, pernah dengar soal krisis ekonomi 2030? Atau malah udah sering dengar tapi kok rasanya jauh banget dan bikin bingung ya? Obrolan ini bukan mau nakut-nakutin, apalagi bikin lo panik nggak karuan. Tapi jangan salah sangka dulu. Justru, gue di sini mau ngajak lo semua buat melek, buat tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, dan yang paling penting, gimana kita bisa siap menghadapi segala kemungkinan, bahkan yang paling nggak terduga sekalipun. Pernah nggak sih lo mikir, duh, kalau nanti tiba-tiba ekonomi goyang, gue gimana ya? Atau, gue udah cukup aman belum sih dengan apa yang gue punya sekarang? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu pernah terlintas di benak lo, berarti lo udah ada di tempat yang tepat. Karena kali ini, kita bukan cuma bakal ngobrolin soal potensi krisis, tapi lebih ke arah solusi konkret. Aset-aset apa sih yang wajib banget lo miliki dari sekarang, biar lo bisa tidur nyenyak di tengah ketidakpastian nanti? Penasaran kan? Yuk, kita mulai petualangan antisipasi krisis ini bareng-bareng. Kita hidup di dunia yang serba cepat, penuh perubahan. Rasanya baru kemarin kita ngobrolin pandemi, sekarang udah muncul lagi isu-isu geopolitik, inflasi yang nggak kunjung reda, dan bayangan resesi global yang terus menghantui. Ini semua bukan cuma sekadar berita di koran atau timeline media sosial, tapi punya dampak langsung ke kehidupan kita sehari-hari, ke kantong kita, bahkan ke masa depan anak cucu kita. Makanya penting banget buat kita punya kesadaran finansial yang kuat. Bukan berarti kita harus jadi peramal masa depan atau jadi ahli ekonomi dadakan. Tapi paling enggak, kita tahu pola-pola yang mungkin terjadi dan bisa mengambil langkah antisipasi. Krisis 2030 ini misalnya, banyak ekonom dan ahli keuangan udah mulai bersuara. Mereka melihat adanya siklus ekonomi yang akan mencapai puncaknya di sekitar tahun itu, dipicu berbagai faktor, mulai dari utang negara yang menumpuk, gelembung aset di beberapa sektor, sampai ketegangan politik antar negara adidaya. Intinya ada potensi gejolak yang bisa bikin banyak hal jadi nggak stabil. Nah, daripada kita cuma diem dan nunggu badai datang, mending kita persiapkan perahu kita dari sekarang kan? Karena di tengah badai, yang namanya persiapan itu adalah kunci utama untuk bisa bertahan dan bahkan menemukan peluang baru. Ini bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling cerdas dalam mempersiapkan diri. Oke, sekarang langsung aja ke intinya. Aset apa sih yang wajib lo miliki buat menghadapi potensi krisis 2030? Yang pertama dan mungkin paling penting adalah ilmu dan keterampilan. Lo mungkin mikir, kok bukan uang atau properti? Sabar dulu. Di era di mana teknologi berkembang pesat dan dunia kerja berubah super cepat, ilmu dan skill itu adalah mata uang paling berharga. Bayangin aja, kalau nanti ekonomi goyang, banyak perusahaan mungkin melakukan efisiensi, PHK massal bisa aja terjadi. Nah, kalau lo punya skill yang relevan dan terus lo asah, lo bakal lebih fleksibel dan gampang beradaptasi. Misalnya, skill di bidang digital, seperti coding, data analysis, digital marketing, atau bahkan content creation. Kenapa? Karena di masa depan, digitalisasi akan semakin masif, dan orang-orang dengan kemampuan di bidang ini akan sangat dicari. Jangan pernah berhenti belajar. Ikut kursus online, baca buku, ikut webinar, atau bahkan sekadar belajar dari tutorial di YouTube. Investasi pada diri sendiri, pada otak lo, itu adalah investasi yang nggak akan pernah rugi dan nggak akan bisa dijarah siapapun, bahkan di tengah krisis paling parah sekalipun. Ini beneran aset yang paling fundamental yang harus lo prioritaskan. Aset kedua yang nggak kalah penting adalah dana darurat. Ini klise, tapi sangat vital. Dana darurat ini ibarat ban serep lo. Kalau di tengah jalan tiba-tiba ada kempes. Jadi, saat ada kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, atau kebutuhan mendesak lainnya, lo nggak perlu panik dan gali lubang tutup lubang. Idealnya, dana darurat ini bisa mencukupi kebutuhan hidup lo selama 6-12 bulan. Kedengarannya banyak ya, tapi coba deh, lo mulai sisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilan lo setiap bulan. Anggap aja ini adalah tabungan wajib yang nggak boleh lo sentuh kecuali dalam kondisi darurat. Simpan dana ini di tempat yang mudah diakses, tapi nggak bikin lo tergoda buat makai, misalnya di rekening terpisah atau di reksa, dana pasar uang yang likuiditasnya tinggi. Jangan sampai dana darurat lo ini nyangkut di instrumen investasi yang susah dicairkan. Ingat, di saat krisis, yang namanya uang tunai itu adalah raja. Kemampuan untuk bertahan hidup tanpa harus berutang atau menjual aset dengan harga murah, itu adalah privilege yang sangat besar. Jadi,
Mulailah alokasikan dana darurat lo dari sekarang, bahkan kalau cuma Rp100.000 sehari, itu sudah awal yang baik. Selanjutnya, aset yang harus lo pikirkan adalah diversifikasi investasi. Mungkin lo udah punya beberapa investasi, entah itu di saham, properti, atau emas, tapi pertanyaannya, udahkah investasi lo ini terdiversifikasi dengan baik? Maksudnya diversifikasi itu gini, jangan cuma taruh telur di satu keranjang. Kalau satu keranjang jatuh, semua telur lo pecah. Tapi kalau lo punya beberapa keranjang dan cuma satu yang jatuh, lo masih punya telur di keranjang lain. Di tengah ketidakpastian krisis 2030, diversifikasi itu jadi kunci untuk mengurangi risiko. Lo bisa mempertimbangkan berbagai instrumen investasi seperti obligasi, reksadana, bahkan mungkin investasi di aset non-tradisional seperti komoditas atau cryptocurrency, tentu dengan pemahaman risiko yang mendalam. Emas, misalnya, seringkali dianggap sebagai aset safe haven di kala krisis karena nilainya cenderung stabil atau bahkan naik saat pasar saham bergejolak. Properti juga bisa jadi pilihan, tapi tentu dengan pertimbangan lokasi dan potensi sewanya. Penting banget buat lo melakukan riset dan memahami risiko dari setiap instrumen sebelum lo menanamkan modal. Kalau perlu, konsultasi dengan perencana keuangan yang terpercaya. Jangan cuma ikut-ikutan tren, ya. Setiap orang punya profil risiko yang berbeda, jadi sesuaikan investasi lo dengan tujuan dan toleransi risiko lo sendiri. Aset berikutnya adalah jaringan dan relasi. Kedengarannya sepele, ya. Tapi di tengah krisis, yang namanya networking itu bisa jadi penyelamat lo. Coba deh, lo bayangin, kalau tiba-tiba lo kehilangan pekerjaan atau butuh bantuan mendadak, siapa yang pertama kali bakal lo hubungi? Teman, keluarga, atau kenalan? Jaringan yang kuat bisa membuka banyak pintu, baik itu peluang kerja baru, informasi penting, atau bahkan dukungan moral saat lo lagi down. Mulai dari sekarang, jalinlah hubungan baik dengan orang-orang di sekitar lo, baik itu rekan kerja, teman kuliah, mentor, atau bahkan kenalan baru di acara komunitas. Aktif di media sosial profesional seperti LinkedIn juga bisa jadi cara yang bagus untuk memperluas jaringan lo. Ikutlah komunitas yang sesuai dengan minat atau profesi lo. Ingat, networking itu bukan cuma soal mencari keuntungan, tapi juga soal memberi dan menerima. Jangan ragu untuk membantu orang lain saat mereka membutuhkan, karena kebaikan yang lo berikan pasti akan berbalik suatu saat nanti. Di tengah krisis, yang namanya saling tolong-menolong itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi, mulai deh aktif membangun dan menjaga networking lo dari sekarang. Dan yang terakhir, tapi tak kalah penting, adalah kesehatan fisik dan mental. Lo mungkin mikir, ini kok kayak obrolan hidup sehat sih? Eits, jangan salah. Di tengah situasi yang nggak pasti, stres bisa jadi musuh terbesar. Kalau fisik lo nggak prima dan mental lo nggak stabil, gimana lo bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan finansial lo? Krisis itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal daya tahan kita sebagai individu. Makanya, jaga pola makan lo, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Jangan menyepelekan hal-hal kecil ini. Selain itu, kesehatan mental juga sangat krusial. Carilah cara untuk mengelola stres, entah itu dengan meditasi, hobi, atau sekadar ngobrol sama orang terdekat. Kalau perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Punya pikiran yang jernih dan mental yang kuat, itu adalah modal utama untuk bisa menghadapi segala tantangan. Karena pada akhirnya, semua aset yang gue sebutkan tadi, baik itu ilmu, dana darurat, investasi, sampai networking, nggak akan bisa berfungsi optimal kalau diri lo sendiri nggak dalam kondisi terbaik. Jadi, prioritaskan kesehatan lo dari sekarang, karena itu adalah aset yang paling berharga dan tak ternilai harganya. Oke, kita udah ngobrol banyak soal antisipasi krisis 2030 dan aset-aset wajib yang perlu lo miliki. Ingat ya, obrolan kita kali ini bukan buat bikin lo takut atau panik, tapi justru buat memberdayakan lo agar lebih siap dan tenang menghadapi masa depan. Krisis itu ibarat cuaca buruk, kita nggak bisa menghentikannya, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan payung dan jas hujan yang layak. Jadi, mulai dari sekarang, langkah kecil pun akan sangat berarti. Mulai investasi pada diri lo sendiri dengan belajar skill baru, bangun dana darurat lo, diversifikasi investasi lo, perluas networking, dan yang paling penting, jaga kesehatan fisik dan mental lo. Dunia ini memang penuh ketidakpastian, tapi satu hal yang pasti, kita bisa memilih untuk tidak pasrah, kita bisa memilih untuk menjadi proaktif,
untuk belajar, untuk bertumbuh, dan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jangan biarkan rasa takut menghentikan lo untuk melangkah. Anggap aja ini adalah kesempatan emas untuk merefleksi, merencanakan, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan lo. Gue yakin, dengan persiapan yang matang dan mental yang kuat, lo semua bisa melewati tantangan apapun yang datang. Tetap semangat ya. Kalau lo merasa obrolan ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman lo, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Dan gue juga penasaran banget nih, kira-kira dari aset-aset yang udah kita bahas, mana yang paling relevan atau justru udah mulai lo persiapkan? Atau mungkin lo punya aset lain yang menurut lo nggak kalah penting? Yuk, berbagi pendapat dan pengalaman lo di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.